Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir, kemudian para wakasek, baik kurikulum, kemudian keislaman, kesiswaan yang sudah mau bersamai kami. Terima kasih Bapak Ibu Guru juga semuanya ya, walaupun sudah sore-sore begini masih mau mengikuti kegiatan diseminasi. Diseminasi ini ya sama juga seperti seminar kecil ya, walaupun lingkup Bapak Ibu cuma beberapa orang ya, ini bisa juga terlaksana. Dalam diseminasi ini tentang budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, kami dari CGP Angkatan 10 ya, sudah tahu kan nama saya Bapak Ibu semuanya ya, saya tidak perlu memperkenalkan kembali. Nama saya di sini Nur Hasanah, ada ditertera di situ ya Bapak Ibu. Dari CGP Angkatan 10 akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Di sekolah kita tentu ya kita akan sudah terbiasa, sebetulnya sudah terbiasa tentang budaya positif yang terjadi di sini, tapi untuk lebih memahami kembali, saya bukan ingin mengajarkan Bapak Ibu, tapi ingin bersama-sama belajar memahami tentang budaya positif. Lanjut, apakah Bapak Ibu setuju apabila saya mengutarakan pertanyaan di sini ya? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah ya. Pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Baiklah Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu nanti. Oke, apa sih itu budaya positif? Ada yang tahu? Budaya positif itu apa menurut Bapak Ibu? Saya Bu ya. Ya, Pak Juki silakan. Budaya positif itu adalah kebiasaan diri untuk selalu bersikap yang baik. Oke, bagus. Positif Pak Farhan. Oke, terwujudnya nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif yang kita terapkan di sekolah itu namanya budaya positif. Setiap karakter yang dilakukan oleh siswa, setiap karakter yang dimunculkan oleh guru ataupun siswa, kemudian itu akan terjadi budaya ya, membudaya. Apabila karakternya tidak baik, maka budayanya pun tidak baik. Apabila nilai-nilai positif itu kita terapkan, maka akan muncul budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Oke, next. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif, yang pertama disiplin positif. Kita tentunya sudah terbiasa melakukan disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia ya, pasti nanti akan saya jelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada sekilas ilustrasi tentang cobalah buka kepalan tangan ya.
Biasanya misalkan orang A menutup tangannya, dia tidak akan membuka tangan ini kalau tangan ini di dalamnya ada barang berharga. Dia akan nggak buka ya, dia tidak buka walaupun orang B memaksa dia untuk membukanya. Misalkan Pak Farhan dia ada emas di sini ya, dia nggak buka tuh tangannya. Tapi orang ini mengambil dan memaksa ingin membuka. Sama seperti itu perilakunya. Kalau tidak dari orang itu sendiri yang membuka, maka dia tidak akan buka dari dalam diri seseorang sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Walaupun orang lain memaksa membuka, kemudian dengan cara dipaksa, ditarik, diapain, itu tidak akan terbuka kecuali memang dari dalam diri sendiri. Itu ilustrasi dari kepalan tangan. Kemudian di sini biasanya ya, kalau dari teori Dr. William Glasser, biasanya ilusi guru itu mengontrol murid, selalu mengontrol murid, ya, ilusinya. Kemudian di sini ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah. Itu ya dari teori William Glasser. Di sini ada teori motivasi, teori stimulus respon. Ada juga teori kontrol. Ada dua teori. Masing-masing teori mempunyai perspektif berbeda antara stimulus respon dan juga antara teori kontrol. Nanti mana nih yang kita sering lakukan di sekolah Bapak Ibu terhadap anak-anak? Kira-kira kita pakai teori yang mana seringnya? Apakah pakai teori stimulus respon atau pakai teori kontrol? Contohnya misalkan realitas kebutuhan itu kita sama. Kalau menurut stimulus respon, semua kebutuhan sama nih kebutuhan kita. Tapi menurut teori kontrol tidak. Ya, realitas kebutuhan kita masih berbeda masing-masing. Lebih setuju yang mana Bapak Ibu? Yang beda atau yang sama? Ada yang sama, ada yang beda ya kadang-kadang. Nggak sama juga. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kadang-kadang ya pasti berbeda ya. Kalau saya sendiri, orang melihatkan kepada Bu Leni berbeda, kepada Pak Juki juga beda, tidak sama. Tapi kalau menurut stimulus respon itu sama, tidak ada yang beda. Kemudian di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tuh ya. Itu namanya contoh dari stimulus respon, teori stimulus respon dan juga teori kontrol. Nanti kita lihat contoh-contoh ini apakah sesuai dengan yang ada di sekolah kita Bapak Ibu atau tidak. Lanjut. Nah, di sini tadi kita telah memahami tentang budaya positif. Kalau yang sekarang adalah disiplin positif. Coba Bu Rizka bisa dibaca nggak apa sih disiplin positif itu? Salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Yes. Oke, coba Bu Rizka, itu namanya disiplin positif ya. Ya, apa-apa. Bagus. Itu disiplin positif Bapak Ibu ya. Nama juga disiplin positif pasti. Hal-hal yang positif, nilai-nilai yang positif itu yang diterapkan. Boleh nanya Pak? Boleh silakan. Sebelum kita mulai saya nggak paham yang tadi Ibu jelasin apa itu stimulus kontrol, apa itu stimulus respon. Ibu kan belum memberikan definisi itu semua langsung kepada penjabaran. Ya, terima kasih Pak Juki. Ya. Kalau tadi ini kita tentang berbicara tentang perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu menurut William Glasser tadi ada dua ya. Ada stimulus respon,
ada teori kontrol, dan teori motivasinya ada dua menurut William Glasser. Menurut William Glasser, tadi teori motivasinya yang tadi itu contohnya, dia menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama, gitu. Tapi menurut teori kontrol itu tidak. Makanya dua teori ini mempunyai perspektif yang berbeda dalam penilaian perilaku manusia. Nah, kita kan kadang-kadang nih dalam mengajar, dalam mendidik menganggap bahwa anak itu sama perilakunya, padahal tidak. Menurut teori kontrol, beda anak satu dengan anak lain tergantung dengan karakteristiknya, Pak. Itu nanti Bapak akan paham setelah saya jelaskan semua. Ini teori motivasi manusia. Nanti juga kita akan belajar tentang ada 5 kebutuhan dasar manusia juga. Kenapa mesti tahu sebagai seorang pendidik harus paham apa itu kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih gitu. Kenapa selama ini murid kita banyak ada masalah ini, masalah itu. Pasti ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Itu sebagai guru mesti tahu. Nah, kita nanti cara mengatasinya seperti apa? Diajarkan seperti itu ya. Yang ini, kalau tadi yang Pak Juki tanyakan itu tentang stimulus respon itu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisa nggak berubah? Kita bisa nggak berubah seseorang? Sebelum anak didik kita berubah, tentu kitanya dulu yang berubah diri. Jadi kita tidak menganggap semua perilaku siswa itu harus sama yang satu dengan yang lain. Itu Pak Diki maksudnya, paham? Ada gambaran? Saya kan nanya tentang ininya, Bu. Tentang apa? Teorinya? Ya, secara etimologinya itu apa tuh? Stimulus respon itu apa? Stimulus respon, ya kita lihat kalau William Glasser ini mendorong manusia itu ya harus bisa menghadapi kenyataan. Tuh, jadi ya kenyataan-kenyataan bukan jadi kita harus bisa menghadapi kenyataan yang datang kepada kita gitu. Perilaku yang datang tuh seperti apa kita terima gitu. Jadi jangan mimpi-mimpi berilusi begini begitu, dan ketika datang kenyataan kepada kita nggak bisa menerimanya gitu, Pak. Tuh, ya itu masuk kepada stimulus respon. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya Pak Diki ya dalam sesi pertanyaan. Saya lanjutkan dulu materinya, nanti akan kita lanjutkan kembali. Di sini ada contoh seperti saya bisa mengontrol orang lain. Kalau kata stimulus kontrol. Tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau teori kontrol itu tetap kontrol itu ada pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Misalkan Pak Juki menghadapi anak ini, kamu harus begini, ikutin apa kata Pak Juki, itu tidak bisa. Tapi kalau teori kontrol, dia memberikan memberikan waktu dan ruang kepada anak itu untuk mengutarakan apa yang dia inginkan ketika dia melanggar, ketika dia melakukan perilaku yang tidak baik di sekolah. Tuh, nanti akan nyambung ke sana Pak. Ya. Kemudian di sini ada juga pemaksaan ada pada saat bujukan. Biasanya kalau stimulus itu, respon itu biasanya memaksa kita harus mengerjakan ini, harus ikutin. Itu stimulus. Tapi kalau teori kontrol tidak dengan paksaan, tapi dengan kolaborasi, dengan kerjasama, dan juga konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kasih pilihan nih kepada anak ini. Kamu itu sebenarnya bisa loh seperti ini, nggak harus begini, gitu. Jadi diberi pilihan. Apa Juki ya? Nanti kita lanjutkan lagi Pak Juki. Kemudian disiplin positif tadi sudah. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita itu nanti di sekolah dalam membudayakan budaya positif di sekolah itu harus menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti apa nilai kebajikan universal itu? Seperti profil pelajar
Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian kreatif, apalagi Pak Juki? Kemudian berkebinekaan global, itu jadi harus kita terapkan. Nah, nilai-nilai kebajikan selain ada di P5, ada juga seperti tanggung jawab, kemudian kejujuran, itu masuk kepada nilai kebajikan juga. Tanggung jawab, kejujuran, keselamatan, keadilan, itu nilai-nilai kebajikan yang mesti kita terapkan kepada anak didik kita. Tuh ya, namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam motivasi perilaku manusia, saya mau tanya juga ke Pak Juki nih, kira-kira kalau Pak Juki datangnya tepat waktu di sekolah itu apa sih tujuannya? Untuk menjadi contoh bagi anak-anak. Untuk menjadi contoh bagi anak-anak. Selain itu? Supaya bisa teratur. Menjadi rutinitas di sekolah. Menjadi rutinitas sekolah. Adakah Pak Juki dalam hati kecil Pak Juki itu terbersit agar misalkan menjadi nyaman gitu. Kemudian di depan tidak diomelin dengan kepala sekolah atau takut dengan ini, takut dengan itu, ada nggak kayak gitu? Saya datang pagi, antar saya dimarahin sama kepala sekolah, ada kayak gitu nggak? Enggak, tapi murni ya. Ya. Dalam motivasi perilaku manusia ada yang seperti itu biasanya. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan biasanya, atau hukuman. Dia menghindari hukuman, dia takut dihukum. Rata-rata kalau kita melaksanakan kegiatan sesuatu, yang pertama biar nyaman dan takut dihukum. Kayak Bapak Ibu melakukan administrasi sekolah, saya lakukan tepat waktu nanti dihukum sama kepala sekolah, nanti diberi peringatan dan lain-lain. Yang kedua, motivasi perilaku manusia ada juga karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Rata-rata seperti itu. Kadang-kadang kita sering kan begitu berbuat kepada murid ya. Ayo cepat kerjakan, yang selesai duluan nanti ibu kasih reward, misalkan gitu. Itu kan ada seperti itu. Ini teori ini tidak dibenarkan. Ya, teori ini dibenarkan. Jadi kita tidak boleh sering-sering melakukan kegiatan yang pertama. Anak itu diancam, jadi takut dengan kita, kemudian melakukan kegiatan, melakukan perilaku itu karena takut dengan kita. Yang kedua, melakukan kegiatan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan saja. Itu keluar dari eksternal, bukan dari dalam diri siswa. Yang kita inginkan kan dia sadar sendiri. Oh, sekarang waktunya sudah memang masuk sekolah jam 7, berarti jam 7 harus sudah hadir di sekolah. Itu karena kesadaran. Akhirnya malam dia nggak tidur larut malam, paginya juga sudah berangkat, sholatnya juga tepat waktu. Itu dari dalam diri kita. Ya. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama tadi ingin menghindari hukuman atau ancaman. Yang kedua yaitu mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga ini yang beda, menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Kita ingin menjadi orang yang kita inginkan. Jadi tidak ingin dipandang, kamu nih baik, disiplinnya datang disiplin, biar orang bilang kita tuh baik gitu. Biar kita tuh kata orang selalu disiplin. Itu menghindari itu. Itu hadir dari eksternal. Tapi yang internal itu dalam diri kita menghargai waktu karena diri kita sendiri. Saya harus disiplin. Selain kita merasa bahwa mendisiplinkan murid-murid kita sendiri harus disiplin, kenapa kita mendisiplinkan anak tapi kita tidak disiplin? Seperti itu. Jadi harus hadir dalam diri kita Bapak Ibu ya. Kita Bapak Ibu sebagai guru, sebagai yang digugu, ditiru oleh siswa, lakukan yang terbaik untuk siswa. Itu menurut teori di sini. Oke, lanjut di sini ada contoh antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi biasanya yang kita lakukan kebanyakan Bapak Ibu menghukum. Kita tuh sebagai penghukum. Kalau anak berbuat salah di kelas, itu kita nggak lain aja menghukum. Kamu kenapa itu? Apa sih numpang-numpahin, sering numpahin super pel? Bersihkan.
besok kamu ganti superpel ini, misalkan gitu. Itu kan kita sebagai penghukum kepada siswa. Yang ada, siswa itu bukannya sadar bahwa dia bersalah, tapi dia akan mengulangi lagi di waktu yang lain gitu. Bukan dari kesadaran diri, bukan dari dalam diri mereka. Tapi kalau misalkan hukuman itu juga datangnya kadang-kadang menyakitkan. Pernah nggak Bapak Ibu seumur hidup dihukum di sekolah dulu? Pernah nggak Pak Joki? Kalau di pesantren pasti pernah. Di SD juga pernah saya Bu, gara-gara disuntik kabur. Oh itu dihukum apa hukumnya? Suruh berdiri Bu di depan. Suruh berdiri di depan. Itu kira-kira sakit nggak? Enggak, berdiri doang pegel. Oh pegel. Tapi kan merasa sakit kan? Malu kan? Diri di depan ada rasa malu. Jadi nggak malu. Pastilah, setiap orang yang kena hukuman biasanya ada perasaan malu, perasaan kecewa itu muncul. Hukuman ini dia datangnya satu arah. Jadi misalkan papahan melanggar dihukum sama kepala sekolah. Satu sisi papahan menerima, tapi di sisi lain papahan merasa malu, ya, malu dan sakit. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi biasanya ada kesepakatan. Misalkan, ayo kita kerjakan ini, tapi konsekuensinya kalau kamu tidak tepat waktu menyelesaikan, nanti kamu ada hukuman. Kira-kira kamu ini enggak, setuju enggak? Bapak kasih konsekuensi seperti ini, Ibu kasih konsekuensi seperti ini. Ya Bu, saya setuju, itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara kita guru dengan siswa. Itu paham ya Bapak Ibu ya? Kalau hukuman itu tidak langsung. Kira-kira Bu Rizka pernah nggak melakukan hukuman kepada siswa? Di kelas, misalkan ada anak yang ngobrol ketika Bu Rizka ngajar gitu kan, atau langsung nimpuk anak, pernah nggak? Dinasehatin. Antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu pilihan. Jadi kalau restitusi kita panggil siswanya, kita menyadarkan dia untuk mengungkapkan kesalahannya, itu restitusi. Jadi setiap anak yang melanggar kita lakukan pendekatan, tidak boleh memaksa. Tapi kalau kira-kira kalau dilakukan di sini gimana Pak? Restitusi itu di sekolah kita kurang kesabaran ya. Restitusi itu pilihan. Ketika kita nanti akan saya jelaskan restitusi di akhir dan ada contoh videonya untuk restitusi. Biasanya anak yang melakukan kesalahan, misalkan kita panggil, kemudian setelah kita panggil, kita menstabilkan dulu identitas dia. Jadi memberikan ketenangan dulu. Itu restitusi. Jadi jangan ujuk-ujuk dipanggil, kenapa kamu? Tadi kenapa begini? Itu nggak boleh seperti itu. Restitusi dipanggil dulu, kita stabilkan identitasnya, dia tenang dulu. Setelah tenang, baru kita tanya, apa yang kamu lakukan? Gitu. Kira-kira yang kamu lakukan salah atau tidak? Misalkan dia ngaku, jadi kita biasakan bertanya, dia yang ungkap sendiri, bukan kita yang ungkap. Walaupun kita tahu kesalahan dia, gitu. Itu restitusi. Kalau konsekuensi kan memang sudah ada kesepakatan kita dengan siswa. Kalau hukuman memang dari guru langsung yang memberi hukuman itu bedanya di situ. Oke, di sini penjelasannya tuh ya, ada tentang hukuman. Coba Pak Juki dijelaskan tentang hukuman di situ, dibaca silakan. Halo Bu, baca Bu. Baca. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar berkonsekuensi. Bersifat terencana sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi. Dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Ya, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kira-kira nih ya, saya ingin bertanya nih, masuk ke konsekuensi atau hukuman nih kalimat ini? Pilih ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
Apa nih? Kata-kata ini, kalimat tadi itu masuknya konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ini tulisannya ke atas tulisannya. Ya, lari mengelilingi lapangan basket itu mana tadi? Pencatat. Nama ya? Apa nih? Nah, tadi nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini maksudnya hukuman. Hadir di sekolah. Salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah, ini kesini. Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Suruh lari. Apa yang membedakan konsekuensi dengan hukuman? Kan kalau oh iya salah. konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Yang kesepakatan ya. Kalau ada kesepakatan, berarti sebut konsekuensi dong. Kalau hukuman itu kan datang dari satu pihak saja. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil. Teman lari dengan mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nanti pasti Bapak Ibu akan dapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dan itu nanti kita masuknya kepada hukuman atau konsekuensi. Di sini kadang-kadang dihukum oleh penghargaan. Ya. Kalau kita ngasih penghargaan itu dampaknya ada ya dalam pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi kalau kita sering ngasih hadiah atau reward itu jangka panjangnya tidak baik. Jadi anak tuh selalu berharap bekerja ngerjain sesuatu, tugas tuh karena imbalan. Itu dalam jangka panjang itu tidak baik. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Kadang-kadang ngasih penghargaan tidak efektif. Kira-kira pernah nggak kita dikasih penghargaan sama sekolah? Pernah, Bu. Apa tuh? Itu mah bukan penghargaan. Itu mah ini program waktu itu program bagian pengembang waktu itu khusus bagi kurikulum kalau nggak salah waktu itu yang berangkat ya, kurikulum dan kepala sekolah untuk studi banding, bukan yang penghargaan masuknya. Kalau kita penghargaan biasanya tuh kalau di raker tuh suka dikasih uang ya. Kalau kita jawab pertanyaan, ya suka jawab pertanyaan dikasih uang 100.000. Guru berprestasi. Ya, guru berprestasi itu penghargaan. Nah itu kadang-kadang merusak hubungan penghargaan dan mengurangi ketepatan penghargaan, juga mengurangi kualitas. Ya, penghargaan dapat mematikan kreativitas itu dalam jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri juga. Jadi motivasi dalam diri kurang ya. Nih, ditebak ya Bapak Ibu, lagu apakah ini? Lagu dan siapa penyanyinya? Tapi saya bukan dalam bentuk lagu, nanti Bapak Ibu yang menyanyikan lagunya. Saya membacakan liriknya saja. Tidak boleh pakai hadiah. Nah, ada sebuah kisah tentang dara jelita. Hidup selalu penuh dera dan siksa. Lagu apa? Betul, Pak Juki. Coba nyanyiin. Siapa
itu mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta. Siapa? Siapa? Yang nyanyi siapa? Anggi Maru. Ya betul. Coba tuliskan dilakuin. Dinyanyiin. Coba. Tak segampang itu. Gitu kan sih? Apa sih pada pacar? Coba nyanyiin. Ya tahunya cuma segitu, Bu. Satu itulah satu baik. Coba bareng coba. Saya lebih sering dengerin Morota soalnya. Tak segampang itu. Tak segampang itu kalau meminjam uangku. Bukan gitu. Coba posisi nyanyi depan saya berempor. Oh, positif ya, positif. Oh, mas depannya ada berempor. Benar ya? Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Terus apa ya? Tak segampang itu. Udah bukan itu Bu, takut meledak. Ya, ini ketebak dua-duanya ya. Lagi, satu lagi. Siap. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebelum kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Ayo bareng. Lagu siapa itu? Oh, lagunya Ujen. Lagu El Corona Gambus. Gampang. Bila ingin melihat Tuhan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. Iseng banget sama Jani ya. Satu lagi nih Pak Marjan tebak ya. Dengerin Pak Marjan, lagu siapakah ini? Tebak. Ya, manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Manakala hati Habibie Ainun. Iya, film itu judulnya apa? Kayaknya Cinta Sejati, lagunya siapa? BCL. Bisa. Oke, makasih Bapak Ibu ya, itu speaking yang pertama. Lanjut ya ke materi ya. Mengapa sih? Nah, kita kan biasa ya di kelas tuh kalau tahun ajaran baru itu membuat kontrak belajar. Kontrak belajar itu isinya apa? Peraturan, ya. Peraturan kelas yang harus ditaati oleh siswa dalam kelas itu, ya kan? Ternyata peraturan kelas itu nanti peraturan kelas itu akan diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa jadi keyakinan kelas? Yang pertama, kalau peraturan kelas itu, ya, kalau keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas.
tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, kalau keyakinan kelas itu nanti kita akan buat dengan kalimat positif. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada temannya atau tempatnya. Itu loh. Nanti kita akan buat, tadi sudah saya cara membuat, nanti kan calon wali kelas nih. Ya, calon wali kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nanti di sini peraturan kelas. Kita nanti meminta kepada siswa untuk menyebutkan apa saja nih peraturan-peraturan kelas yang biasa kita sepakati. Ya, misalnya pertama contohnya misalkan di sini tidak boleh Membuli teman, Bu. ya, tidak boleh membuli teman. Keyakinannya boleh membuli teman. Keyakinannya apa berarti? Kalau tidak boleh membuli teman, apa keyakinannya? Bulilah temanmu. Perlakuannya. Ya. Sesuai perlakuannya. Itu kalimat apa positifnya? Iya. Selain itu, kalau keyakinan kelas itu merujuk kepada nilai-nilai universal. Oke, ini berarti Bu. Apa? Saling menyayangi. Ya, kasih sayang. Saling menyayangi. Atau saling menyayangi boleh. Ya, Sama teman. saling Oh, menyayangi. makanya dong. Ya, Itu kalau poinnya kayak gitu, kalau orangnya nggak peka gimana, Bu? makanya mesti kita jelaskan dulu ke siswa. Kasih sayang aja. Mesti kita jelaskan nanti. Jadi tidak perlu mencatat kontrak belajar sebanyak mungkin. Cuma beberapa poin aja. Itu pun sudah kesepakatan antara kita dengan siswa. Emang apa sih udah apa pengaruh kita? Itu nanti pengaruhnya kepada setiap pelanggaran yang dilakukan siswa. Kita lakukan nanti restitusi. Gimana? Cara menangani anak dengan merestitusi mereka nanti ada pada keyakinan kelas yang ketiga. Bukan, saya belum dapat jawabannya. Ya nanti belum sampai restitusi soalnya. Nanti ada. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada kalimat positif ya. Kalimat positif dijadikan nilai-nilai universal. Langsung. Jadi nggak mesti terlalu banyak. Nilai-nilai universal itu misalnya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab, misalkan disiplin, terus keadilan, terus di sini keselamatan, ya, Kerakyatan. ya. Ini dan seterusnya. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai positif yang mesti harus kita terapkan kepada siswa. Jadi siswa benar-benar paham. Contohnya lagi, apa lagi coba? Yang sering kita buat peraturan kelasnya. Masuk, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Misalkan, kan kadang-kadang kita menggunakan ini ya kalau peraturan kelas tuh ya. Tidak boleh kasih tembok, Bu. Tidak boleh pipis sembarangan. Misalkan. Boleh ya? Ya, berarti di sini apa? Keyakinan kelasnya. Pipislah di lubang pipis. Kesehatan. Oh, kesehatan. Atau istilah kebersihan atau kesehatan? Maksudnya dosen. Kebersihan ya, salah ya, kebersihan. Kebersihan gitu. Kebersihan. Masuknya kebersihan. Jadi nanti kita bukan kesehatan, Pak, kebersihan. Maaf. Ya. Terus apa lagi? Boleh nih. Biasanya peraturan kelas ini apa aja? Nanti buat kesepakatan sama anak-anak. Pertama peraturan dulu, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Setelah dijadikan kalimat positif. Nah ya, tidak bercanda ketika pembelajaran. Menjaga ketertiban. Keyakinannya maksudnya. Ya, apa keyakinannya? Menjaga ketertiban. Pembelajaran, menjaga ketertiban. Paham ya Bapak Ibu ya?
tahun ajaran baru, rencana saya memang nanti kita masing-masing kelas nanti membuat dan harus sama semuanya. Nanti dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas. Penggunaan helm. Kadang-kadang Bapak kalau pakai helm itu apa sih tujuannya? Untuk menjaga keselamatan, Bu. Ya, itu untuk menjaga keselamatan dan gaya-gayaan kan? Oh, supaya nggak ditilang. Ada juga yang supaya nggak ditilang ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kebersihan dan kesehatan ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi nanti kita sepakat dulu sama anak-anak. Jangan kita sendiri yang buat, tapi harus ada kesepakatan dan bersifat universal kayak tadi ya. Jadi harus bersifat universal, nilai-nilai ini aja. Yang ditempel, yang dibuat itu nanti nilai-nilai ini aja. Gak usah sebanyak ini. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh. Nanti masuk satu item aja. Ada berapa item di situ masuknya? Apakah dia keselamatan? Apa dia saling menghormati? Apa dia nanti masuknya kejujuran gitu? Tidak boleh mengambil barang teman tanpa izin misalkan gitu ya. Itu nanti masuknya ya generalnya aja, paham ya? Nanti kita buatnya generalnya saja. Kemudian tidak boleh menyela pembicaraan guru misalkan kalau lagi tengah-tengah bicara, apa berarti? Kesopanan boleh, atau menghargai boleh ya. Paham ya semuanya? Nah, itu tentang keyakinan kelas. Itu tadi pertanyaan saya. Yang mana? Dampak negatif kita menggunakan kata tidak di dalam itu kenapa? Sebenarnya tidak terlalu ini, cuma di sini lebih keyakinan kelas itu lebih kepada kesadaran diri. Sadar diri untuk siswa. Kalau di penjelasan sini ya, di penjelasan William Glasser itu dia lebih anak tuh biar lebih paham tentang apa sih dirinya tuh sadar sendiri gitu Pak. Untuk memancing ya. Untuk memancing sadar diri mereka sendiri keluar dari intrinsik mereka dari dalam. Bukan karena kita pakai kata, kalau menurut saya nih ya. Pemahaman saya nih, kalaupun kita pakai kata tidak gitu ya, itu kan anak jadi gampang lebih paham kayak contoh tidak boleh membuang sampah di sini, orang jadi paham oh di sini nggak boleh, jadi sadar di situ tuh nggak boleh buang sampah ya, memang tapi terlalu banyak Pak. Jadi anak tuh kalau menggunakan tidak, yang ada banyak banget peraturan tapi tidak dilaksanakan. Oh jadi poinnya karena banyak aturan yang tertulis. Ya, yang ada nggak dikerjakan, dia lupa. Nanti ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, coba nanti kan ada segitiga tuh. Yang pertama menstabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiganya itu menanyakan keyakinan kelas. Coba ibu tanya nih, pelanggaran kamu nih makan di kantin di jam belajar, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Karena kita nanti gitu. Nah kalau kebanyakan kan bingung, bukan nilai-nilai universal. Ya nanti ditanya, iya Bu, misalkan tanggung jawab atau disiplin Bu, gitu. Berarti saya tidak melaksanakan disiplin. Kira-kira kamu melakukan itu sadar atau tidak sadar Bu? Nah, jadi buat apa yang kamu lakukan setelah ini? Buat mereka tuh menyadari sendiri dan tidak mengulangi lagi. Itu maksudnya ya, Pak Ceki ya. Oke, paham Bu. Terima kasih. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah yang pertama mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan kayak tadi. Kita minta sama anak-anak tuh apa saja sih peraturan-peraturan di kelas, nanti baru kita satukan menjadi nilai-nilai universal dan dibuat dalam keyakinan kelas kita. Kemudian kalimat negatif menjadi, ini salah tulisannya ke sini ya. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan dan
meninjau serta menyetujui dengan menandatangannya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nanti akan kita lakukan di tahun ajaran baru di bulan Agustus ya, di awal setelah MPLS biasanya. Kita buat keyakinan kelas, semuanya biar seragam. Paling nanti poin-poinnya aja yang beda. Masing-masing kelas tergantung guru dan siswanya. Misalkan dia melakukan disiplin duluan, di atas disiplin, kemudian saling menghormati atau saling menghargai, misalkan kasih sayang. Sering tuh anak-anak tuh sering ngata-ngatain orang tua ya. Tuh apa tuh masuknya nanti tuh di situ. Apa kita membuli atau apa? Di sini nanti kita pakainya katanya satu aja. Jadi mereka tuh paham, oh berarti kalau dia membuli dia kena poin yang ini, dia yakin kelas yang ini gitu. Ya, dan selama ini mungkin ya kita juga kali kurang pendekatan dengan siswa juga bisa jadi. Ketika siswa melakukan pelanggaran, rata-rata kita jadi penghukum. Seringnya kita menghukum mereka atau marah atau ngomel kepada mereka ya. Kenapa kamu begini? Jadi mereka tuh yang tadinya ingin menjawab dengan jujur, jadi takut yang ada dan besok dia akan mengulangi lagi. Kalau keyakinan kelas tidak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Dari 5 posisi kontrol ini rata-rata kita pakai yang mana seringnya? Coba. Saya pakai teman. Teman. Ada yang sering menghukum? Kalau saya pernah menghukum anak saya terus terang aja. Sebelum saya tahu ilmu ini, saya seringnya menghukum gitu. Jadi anak ketika melanggar saya hukum, ketika dia tidak melaksanakan tugas saya hukum, atau saya kasih konsekuensi seringnya gitu ya. Nah setelah kita tahu, berarti kita harus di sini memposisikan mereka sebagai manajer. Kita tuh sebagai manajer untuk mereka, jadi menggali kesalahan mereka tuh apa, terus kenapa, sebabnya apa, kira-kira bagaimana selanjutnya gitu. Jadi kita sebagai manajer kepada mereka, nah ngobrol, memang sih lama Bu, tidak semua pelanggaran itu dilakukan dengan restitusi, tidak semua. Nah di situ tidak semudah dan segampang, nanti kita praktikkan sama-sama, coba mudah-mudahan jadi ilmu juga buat kita sebagai pendekatan kepada siswa. Kalau memang siswa itu nanti lebih mengerti dan lebih paham tentang kesalahan yang dia perbuat, insya Allah kelas kita aman, sekolah kita aman. Saya juga belum begitu paham di sisi mana restitusi ini bisa berhasil gitu dilihatnya. Karena tidak semua kasus itu mudah dengan restitusi, ada juga dengan pakai cara yang lain. Kayak seperti yang kasus-kasus besar orang-orang pembunuhan dan lain-lain itu pasti harus dihukum. Boleh menanggapi Bu Nur? Boleh, silakan. Tadi kan contoh 5 posisi kontrol guru ya Bu dalam menghadapi anak untuk budaya positif. Ada yang ketiga itu sebagai teman ya. Sebagai teman. Memang positif Bu Nur sebagai teman. Tapi apakah ada batasan seorang guru? Kalau menurut saya kelima-limanya itu ada positif dan negatifnya menurut. Jadi ada kalanya kita sebagai penghukum, ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai manajer, jadi ada kalanya kita sebagai apa tadi? Yang 5 itu nggak bisa terpisahkan itu menurut. Karena yang bertiga itu nih minta solusinya, kadang adakah kontrol dari seorang guru batasan sebagai teman, karena kan kita juga harus punya wibawa lah Bu, gitu ya, istilahnya di depan udah apa masukannya untuk sebagai teman. Jadi posisi guru sebagai teman memang harus ada batasannya, tidak boleh lebih atau tidak boleh terlalu dekat sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetap kita sebagai teman dalam hal misalkan cara memberi solusi tentang masalah, boleh masalah pembelajaran kah, masalah dia dengan lingkungan rumah dia kah gitu. Kita sebagai guru posisikan sebagai teman boleh gitu. Jadi tidak boleh berlebihan. Walaupun sebagai teman akhirnya sampai memberikan soal kepada murid itu nggak bisa gitu, tidak bisa diterima. Nggak boleh. Ya nggak boleh, itu menyalahi kode etik seorang guru.
Tuh kan? Kata. Ya. Sekarang kita saksikan video ya, 5 posisi kontrol nih. Silakan disaksikan. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Buat rasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu ya tadi video tentang 5 posisi kontrol guru yang menjadi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman. Ada dampak-dampaknya masing-masing tadi sudah disebutkan juga. Di sini juga ada. Kemudian sebagai pemantau dan manajer ya. Itu ya Bapak Ibu guru ya, tentang 5 posisi kontrol yang mesti harus kita kuasai. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Langsung saja yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang. Yang ketiga yaitu diterima secara psikologis ya. Kemudian yang ketiga penguasaan. Maksudnya tadi yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat kebebasan dan kelima kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kenapa? Anak kita ini bermasalah. Bisa jadi salah satu dari kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dia kebutuhan bertahan hidup kah? Atau bisa jadi rasa kasih sayang atau kurang diterima di rumahnya kah atau di sekolah. Bisa jadi penguasaan kah yang kurang pada diri anak. Jadi kita jangan langsung menghukum siswa kalau memang dia melanggar. Kan kita pernah menangani ya, suka menangani anak itu bermasalah kenapa? Oh ternyata di rumahnya ada masalah. Gitu. Itu kan kita harus kita gali akar masalahnya. Kemudian yang kelima tentang kesenangan. Bisa jadi anak ini pengennya bebas dan senang aja dia. Kalau salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, dia akan membuat ulah biasanya. Nah itu guru kita sebagai pendidik juga harus tahu kenapa anak ini bermasalah, kenapa anak ini luar biasa di kelas itu. Karena ada salah satu kebutuhan dasarnya yang dia tidak penuhi. Kita tidak memungkiri, memang 5 kebutuhan ini kita butuhkan. Ya walaupun kadang di mulut juga kita katakan nggak penting lah kasih sayang. Tapi kita kadang-kadang sebagai manusia pengen ya kan paparannya. Ya ada yang sayang gitu kan, ada yang mengasihi ya Pak Juki ya. Ini 5 posisi kontrol. Seperti ini ya 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ya sini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ada kalimat seperti itu. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini butuh akan kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini rasa ini penguasaan ya, ingin dihargai. Itu. Kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, atau aku bosan nih ngerjain tugas terus dalam kelas. Itu kebutuhan akan kebebasan. Contohnya dunia berkualitas. Langsung ya Bapak Ibu ya, dunia berkualitas itu yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Memang materinya penuh dan banyak, materi 1.4 ini untuk pendidikan CGP agak banyak ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa paparan nilai kebajikannya yang terpenting? Bagi paparan apa? Nilai kasih sayang kah? Kasih sayang, ingin disayang sama siapa? Yang ngasih dan sayang. Punya Pak, ya tenang aja, ada orang ini ya, orang Palestina.
pasti. Wanita baca. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Betul. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa Pak? Yang sangat Bapak banggakan itu apa pencapaiannya selama ini, selama jadi guru? Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Itu pasti setiap orang punya masing-masing jawabannya. Seperti yang pertama, Pak Juki, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Pak Juki? Yang paling penting menurut Pak Juki siapa? Ibu, bapak, anak, istri. Ya, pasti rata-rata semua itu ya. Pasti itu keluarga nomor satu yang terpenting buat kita, karena kita butuh dukungan dan motivasi dari mereka. Itu yang pertama. Itu kemudian segitiga restitusi. Yang terakhir ini yaitu segitiga restitusi. Tadi telah kita lihat video tadi, video tentang 5 posisi kontrol. Ada yang pertama sebagai penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian memantau teman, yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer, guru sebagai manajer di sekolah, ya, khususnya kepada murid itu, kalau ada siswa yang melanggar atau berbuat kesalahan, lakukan sebagai manajer. Jadi jangan lakukan sebagai penghukum. Kayak tadi di video tadi Pak ya, nonton ya. Paham kan videonya? Selama ini kita seperti apa sih gitu. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya yang pertama itu menstabilkan identitas itu yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita memanggil siswa, kemudian dia berbuat salah, stabilkan dulu, tenangkan dulu hatinya, dan katakan, pasti setiap orang juga pada posisi ini pernah melakukan. Ibu pun pernah merasa salah, gitu. Jadi mereka tenang dulu tuh, jangan ujuk-ujuk ditanya apa kenapa. Jadi dia udah besar duluan kadang-kadang. Kemudian pertanyaan kedua bisa juga kita utarakan. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi merasa ada, berarti ada yang melanggar sebelum saya. Itu menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Boleh mengutarakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Utarakan pertanyaan seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, untuk terakhir menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nanti dia akan sebut tuh sesuai dengan kesalahan dia. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa selain ini? Nanti dia akan menggali sendiri dirinya dan akan mencari solusi sendiri tentang permasalahannya. Tuh ya. Kemudian contoh video segitiga restitusi kita saksikan dulu. Akankah Norce belajar soal empati? Nah, Ibu dan Bapak Guru, mari kita simak 2 cerita tadi dalam versi yang lain. Halo, selamat pagi semuanya.
melakukannya dengan ikhlas, lalu diikuti dengan suasana dan terus dengan adil dan adil ketika sudah menangis mungkinkah Google mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak. Tahapan pertama segitiga eksekusi menstabilkan identitas. Merupakan dasar dari segitiga eksekusi yang membuat identitas anak dan bersama dengan gagal menjadi teori segitiga eksekusi percaya kita sebagai guru malah berada di posisi identitas dan tidak mau mempertahankan ketimbang kita bisa menjadi guru proaktif yang berusaha meyakinkan anak dan membawanya keluar dari kegagalan dengan mengatakan 5 kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Dengan menyampaikan kalimat-kalimat tersebut ketika murid melakukan berusaha kesalahan lewat tahap segitiga restitusi, kita berusaha menyampaikan bahwa gagal itu hal biasa, bagian dari kita belajar untuk terus menjadi lebih baik. Dengan menormalkan kesalahan dan kegagalan, kita tidak membiarkan murid merasa sedih dan emosional berlarut-larut, dan membuat mereka tidak bisa mengakses bagian otak untuk berpikir rasional. Menstabilkan identitas anak membantu murid menjadi tenang, kembali ke suasana hati di mana penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dengan begitu, murid akan terlibat aktif, belajar memperbaiki diri dan keadaan. Bisa jadi dengan ide-ide yang muncul dari dalam dirinya. Dengan proses restitusi, murid akan terlatih menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Suasana disiplin positif pun dapat teraih. Ibu dan bapak guru, tidak mudah memang mengendalikan diri saat melihat murid-murid melakukan kesalahan. Semoga tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh Dayan dosen kita menyikapi perbuatan murid-murid dengan mereka mengambil pelajaran yang masuk ketika ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi video tentang restitusi, ya, segitiga restitusi. Dengan berakhirnya video tadi, maka selesai sudah materi kita kali ini tentang disiplin positif. Ya, sebelumnya saya minta maaf, ya, kan agak panjang nih Bapak Ibu ya, dan menyita waktunya sedikit. Dari pembahasan kita tadi, saya ingin minta refleksi sedikit ya tentang pembelajaran tentang apa tadi, dari mulai budaya positif semuanya. Coba Pak Juki, apa refleksinya Pak Juki? Ya, baik, terima kasih Bu Nur Hasanah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan refleksi daripada kegiatan yang saya ikuti pada sore hari ini.
beberapa hal yang dapat saya mengerti di antara pemaparan yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah pada sore hari ini. Yang pertama tentang tata cara menyampaikan aturan kelas yang diubah menjadi sebuah keyakinan kelas yang tadinya disampaikan per poin, kemudian kita buat secara general untuk mengasah bagaimana cara mereka memahami dalam setiap aturan yang kita buat sendiri, atau lebih singkatnya aturan-aturan yang dibikin secara perinci itu dibikin secara general sehingga setiap anak melakukan setiap kesalahan akan memahami pada poin yang mana mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, ketika menghadapi setiap anak, kadang-kala memang kita lebih mengedepankan kepada ego, sehingga kadang dengan spontanitas kita langsung memberikan hukuman kepada mereka, sehingga membuat mereka tidak terbuka, lebih aware lagi sama kita, sehingga tidak ada dampak yang lebih positif yang terjadi pada mereka, melainkan mereka akan terus menutup diri ketika menghadapi suatu persoalan. Dengan mengetahui hal-hal ini, setelah kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang dapat menambahkan pemahaman tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap seorang anak yang sedang mengalami permasalahan, tentu kita akan mendapatkan solusi-solusi daripada apa yang sedang kita hadapi dengan anak-anak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan untuk yang lainnya dari teman-teman mungkin. Terima kasih benar. Terima kasih Pak Juki. Yang lain ada? Bagus ya. Tadi yang disampaikan Pak Juki. Pak Marjan mungkin? Cukup. Bu Yul? Cukup. Pahami Bapak Ibu semuanya ya. Karena waktu kita sudah sore, mungkin kita tutup saja acara kita, kegiatan kita ini dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.